nyuruh gua kawin dalam waktu sebulan ini. Kalau enggak, dia nggak mau nganggep gua lagi sebagai anaknya. Jomblo Visabilillah merupakan film drama komedi romantis. Diproduksi oleh Warna Pictures, diadaptasi dari novel karya penulis bestseller Asma Nadia dan Helvitiana Rosa. Film ini mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 14 September tahun 2023. Sekarang ini pergaulan kan kayaknya makin bablas gitu ya. Jadi buat orang tua yang punya anak remaja gitu ngeri gitu. Kemudian pelecehan juga banyak gitu ya. Dan kita lihat kayak misalnya LGBT juga marak gitu ya. Artinya kita semua kita tentu saja kalau untuk berteman semuanya kita berteman gitu. Tapi kalau kita bisa menitipkan ya amanat gitu ya. Maksudnya untuk para adik-adik kita, para remaja kita untuk ayo yuk gitu. Yang namanya kan Juliet selalu dengan Romeo gitu kan ya. Adam dan Hawa gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak menjadi makin permisif gitu loh. Tapi di luar itu kita pengen sebetulnya anak-anak remaja kita tuh kalaupun mereka jomblo mereka nggak harus juga ikut-ikutan pacaran hanya karena nggak enak teman lain pada pacaran gitu. Atau ikut-ikutan jadi permisif dengan pergaulan karena yang lain kok ya pacarannya udah best to best three gitu ya, udah ke babak mana-mana gitu. Kita nggak harus begitu gitu. Kamu bisa kok jadi jomblo. Jadi jomblo itu bukan sesuatu yang hina, sendirian nggak punya pasangan bukan sesuatu yang memalukan gitu. Kamu bisa jadi jomblo tapi jomblo berkualitas. Asma, satu lagi, sekarang kan mendekati generasi Z ya. Sementara novel dari Mas Asma tuh termasuk yang update lah ya. Untuk mengikuti nanti ajaran remaja-remaja seperti itu seperti apa? Saya jujur banyak jadi tempat curhat sih. Jadi sampai saya punya email curhatasmanadia@gmail.com dan kemudian di Instagram saya punya channel Curhat Asma Nadia. Jadi ada remaja itu mereka yang update gitu ke Asma gitu. Ada yang bilang boleh nggak ya Bun, saya berusaha jadi muslimah yang baik tapi saya pengen bunuh diri, boleh nggak gitu. Atau ada yang bilang misalnya Bun saya broken home atau Bun saya ngalamin pelecehan dari pendidik saya gitu kan ya, dan itu berlangsung lama gitu, bertahun-tahun gitu. Dan mereka banyak meraih Asma gitu. Jadi menurut Asma ini juga salah satu yang saya syukuri gitu, bahwa dari mulai buku pertama diterbitkan tahun 2000 berarti kan sekarang Asma Nadia udah 23 tahun gitu. Tapi alhamdulillah masih pembaca ya. Novel saya Assalamualaikum Beijing 2 baru terbit. Itu juga sebelum terbit udah dilamar oleh produser gitu. Alhamdulillah masih ada rumah produksi yang mempercayakan cerita. Alhamdulillah masih bisa menyapa baik lewat buku maupun lewat film ya, seperti Jomblo Visabilillah yang mulai tayang tanggal 14 September kemarin. Jadi harapannya mudah-mudahan, minta doa semua, mudah-mudahan Asma selalu bisa menyapa pembaca, menyapa penonton Indonesia dengan karya-karya yang berkualitas. Karena menurut saya kita harus makin bangga gitu loh, bahwa kita berkarya tapi tidak meninggalkan keindonesiaan kita gitu. Kita punya identitas ketimuran gitu ya, yang itu Indonesia banget gitu. Dan kayaknya ya kita butuh lebih banyak sebetulnya baik penulis maupun filmmaker yang bangga berkarya dengan identitas keindonesiaan mereka gitu. Tidak perlu menjadi bablas, tidak perlu menjadi ini, sehingga yang Asma inginkan adalah bahwa karya-karya Asma Nadia baik buku maupun film itu bisa menjadi karya-karya yang dinikmati semua usia gitu, yang keluarga bisa nonton gitu, termasuk Jomblo Visabilillah walaupun 13 tahun gitu ya, tapi itu aman ditonton oleh anak-anak sekalipun. Bahkan yang kami harapkan adalah bisa menjadi ruang diskusi gitu. Jadi habis nonton ayah bunda, anak-anak bisa ngobrol gitu ya, sebetulnya apa sih yang diinginkan gitu. Dan termasuk sebetulnya ini juga membahas di Jomblo Visabilillah masalah luka ya. Jadi masalah ketahanan perempuan, kekuatan perempuan, inspirasinya, kemudian juga ketahanan keluarga gitu. Kita lihat selama pandemi itu perceraian makin banyak ya terjadi gitu. Kita berharap mudah-mudahan ya, kadang-kadang memang tidak terhindarkan, tapi kalau bisa ayah bunda benar-benar kalaupun sampai berpisah gitu ya, ayo sama-sama tetap menjadi orang tua yang utuh bagi anak-anak, tetap bergandengan tangan. Jadi bukan ngejelek-jelekin gitu. Karena apa? Bahwa kalau udah nonton film Jomblo Visabilillah kita kan tahu bahwa ternyata luka hati akibat trauma gitu ya, yang ditanggung seorang anak gitu, itu bisa sangat abadi gitu, bisa sampai mereka dewasa dan itu menimbulkan hal-hal misalnya. Makanya terjadi ada orang yang nggak pengen nikah, nggak pengen punya anak gitu, karena trauma gitu, karena alasan lain. Nah berharapnya film Jomblo Visabilillah bisa membawa semangat. Jadi Jomblo Visabilillah ini adalah film ke-13, jadi adaptasi ke-13 dari buku Asma Nadia. Kali ini saya tulis bersama kakak saya Bunda Helvitiana Rosa. Terus kalau yang diproduserin sendiri sebetulnya
Jomblo Visabilillah ini mungkin produksi keempat ya, produksi keempat sama kakak dan jajaran produser lain, termasuk diantaranya ada Oki Stiana Dewi, ada Kang Erik Yusuf, kemudian ada juga Pak Imam Sabtono dan sutradara Justice Alinda. Jadi ini dari Warna Pictures gitu, dan kami milih Jomblo Visabilillah karena di satu sisi pengen apa ya, kesannya kan komedi ya, Jomblo Visabilillah gitu. Visabilillah tuh kayak sesuatu yang serius, tapi ketika dipaduin dengan jomblo itu jadi komedi. Dan memang ini film komedi, film romance gitu ya, yang kata orang yang nonton bapernya dapet, lucunya dapet ya, banyak banget lucunya gitu. Tapi juga ada sesuatu, ada plot twist katanya di film ini, nanti bisa dibuktiin sendiri gitu ya buat teman-teman yang nonton gitu. Plot twist tuh yang tiba-tiba kok jadi begini gitu. Terus tiba-tiba ketika ada adegan plot twist itu, para mantan jomblo jadi merasa ternyata film ini bukan cuma buat jomblo gitu, tapi film ini juga buat para mantan jomblo juga gitu. Karena isu keluarga, isu perempuan di sini gitu. Kita tahu bahwa jomblo itu ada yang memang ya teman-teman yang ya belum berkeluarga gitu ya, masih cari pendamping, ada yang pacaran kemudian putus mulu gitu. Ketika mencoba versi agak islami mereka ta'aruf tapi gagal terus gitu. Ada yang bahkan udah nikah, udah mau nikah, udah gelar undangan gitu kan, udah gelar siap lah resepsi gitu. Ternyata kemudian pernikahannya di cancel gitu karena satu dan lain hal. Which is ini relate banget dengan anak-anak remaja kita. Tapi juga ada isu-isu di luar romance ya, yang maksudnya kayak anak-anak remaja yang mereka untuk dapat motivasi belajar tuh kayaknya on off gitu kan gitu. Kuliah kayaknya nggak kelar-kelar gitu, dan banyak orang tua yang ini anak mesti gua apain sih gitu biar kuliahnya cepet selesai gitu kan. Tapi juga ada jomblo yang karena awalnya udah dari jomblo udah nikah, tapi ternyata terpaksa sendiri lagi gitu, terpaksa jomblo lagi gitu, karena memang ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan pernikahan, sehingga mereka mau nggak mau harus menapaki hidup sendiri lagi dengan sebelah sayap. Nah, kami berharap dari film Jomblo Visabilillah ini, baik jomblo maupun mantan jomblo, atau yang tadinya udah nggak jomblo mendadak jomblo ya, para perempuan kita khususnya mudah-mudahan terkuatkan, mudah-mudahan tabah, karena katanya zaman sekarang nih kalau mau jadi jomblo yang benar, yang tetap menjaga diri dengan baik itu berat gitu. Makanya kalau bisa berarti